ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Lama asaba Quraisyan ma asabahu bi Badrin wa ughliqat fi wujuhihim turukut tijarati ijtama'a man baqiya min ashrafihim ila Abi Sufyan ra'isi tilkal 'ir allati julibat 'alaihim al-masaib wa kanat mawqufatan bidarin nadwati wa lam takun sullimat li ashabiha ba'd. Di orang kafir ini kan saat kalah perang Badar, sisa-sisa harta yang tersisa ini kayak sahabat nang tempatnya mana darun nadwah. Ketika pembesar-pembesar mereka entar ke Abi Sufyan faqalu inna Muhammadan qad watarana wa qatala khiyarana wa in radina an natruka ribha amwalina fiha istidadan li harbi Muhammadin wa ashabi wa inna radina wastinah dunya sabak darun nadwah mayu papolong mayu perangi oleh Muhammad rela mateen banyak orang-orang pembesar kita. Waqad radiya bidzalika kullu man lahu fiha nasibun. Akhirnya semua orang saya andik dunya saya pada darun nadwah sepakat tapi ya wis tak usah kalah dina. Kumpul segala mayu untuk memerangi Muhammad. Wa kana ribuha nahwan min homsina alfa dinarin, sampai jual kasa pokoknya dikembangkan uang menikah sampai hasil besi sekitar 50.000 dinar. Sedinar nikah 4 gram seperempat sedinar. Nikah sampai 50.000 dinar. Boleh sana juta, makin mas juta segram. Turun boleh. Ya Allah. Di 50.000 mun segram mun 4 gram 4 juta, anggap 4 juta setengah sedinar. Anggap 4 juta setengah. 4 juta setengah kali 1.000 sama 45.000 gram. 4.500 gram per 1.000 ini ke 50.000 dinar. Uta itu mobilnya teman hasil lah. Fajama'u lidzalika rijali fajtama'a min Quraisyin 3,000 rajulin wa ma'ahum ala habib wa hum khulafa'uhum min Bani Mustaliq wa Bani Huni min Huzaim. Akhirnya mereka terkumpul uang banyak, terus merencanakan perang, terkumpul sekitar 3.000 orang, termasuk juga pada dari kaum-kaum lain selain kaum Quraisy. Di sini termasuk Bani Mustaliq, anak-anak keturunan Mustaliq, suku Bani Mustaliq, suku Bani Hun, siapa bentuk-bentuk orang kafir. Wa mahum Abu Amir Ar-Rahib Al-Ausi wa kana qad faraqal Madinata karahiyatan li Rasulillah. Pada suatu pendeta orang Madinah sini terus pindah ke Mekah gara-gara benci ke Kanjeng Nabi. Ini juga orang ini juga ikut andil dalam perang Uhud norok tentara orang musyrik. Wa ma'ahu adadun mimman ma'ahu ala syakilati wa kharaja ma'ahum jama'atun min Arabi Kinana wa Tihama. Ada orang Arab bagian Kinana, bagian Tihama juga ikut. Intinya sekitar 3.000 orang. Wa qala Sufyan bin Umayyah li Abi Azzah asy-syair allati la yansil qari wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malna alaihi bi badrin wa atlaqahu min ghairi fida. Juga ada seorang syair yang ditawan di perang Badar ban Kanjeng Nabi cuma dilepaskan secara cuma-cuma. Ahli syair ini diminta bantu. Surah bantu bin Sufyan bin Umayyah innaka rajulun syair bener pinter syair. Fa'inna bilisanik mayu pernah kebaik syair untuk apa untuk kita. Faqala inni ahadtu Muhammadan alla uina alaihi wa khaufu in waqa'tu fi yadihi marratan hadan alla anju. Njok kok lah janji ke Muhammad. Kok lepas ben Muhammad kok janji tak kira abent to sahabat apa bisa nyerang Muhammad. Kok takok men abent to ternyata kok deke kok boleh etawan boleh kok tak kira ya jol boleh. Falam yazal bi Sufyan hatta ata'ahu wa dhahaba yastanfirun nas li harbil muslimin. Akhirnya paksa bin Sufyan mau melantunkan syair-syair untuk menyemangati orang kafir senyerang Kanjeng Nabi, bencak mojai Kanjeng Nabi bertentara. Wada'a Jubair bin Mut'im gulaman habasyian lahu. Terus pada orang kafir, pembesar kafir namanya Jubair bin Mut'im.
andi budaknya mana Wahsy wa kana ramyan kullama yuhti'u. Wahsy ini kan seorang pemanah saya titis ulama yuhti'u, jarang lopot. Faqala lahu ukhruj ma'an nas, dia pun Jubair tuannya Wahsy mai bener perang bareng reng-oreng. Fa in anta qatalta Hamzah bi ammi Tu'aimata fa anta hurrun. Mun ban bisa matiin Hamzah maka ban merdeka. Karena sebab tang paman si hanya metu Aimah are epate ibn Muhammad. Jadi Jubair bin Mut'im ini kan di paman. Nang perang Badar ban kanjeng Nabi etawan terus epate ibn pegel Jubair bin Mut'im. Karena Wahsy ban mun bisa mati paman Muhammad pada ban Muhammad mati tang paman ban merdeka. Tuma kharaja al-jaisu. Turun dek betul ada. Ya, Jubair. Tuma kharajal jaisu ma'hum al-qiyan wa dufuf wal ma'azif wal humur. Tara perang orang kafir ni ke Makkah nyembireng bini biduan nyambi homer nyambi hadrah dan nyambi hadrah ki orang kafir. Wastahaba al-ashrafu minhum an nisa'uhum kaila yanhazim. Pembesar-pembesarnya dibawa, istri-istrinya dibawa. Walam yazalu sa'irun hatta nazalu muqabilal Madinah bidil Hulaifah, muqabilal Madinah bidil Hulaifah, sampai mereka diam di tempat Dil Hulaifah, jauh kita sampai ke Madinah. Dil Hulaifah pertengahan lah antara Madinah dan Mekah. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana qad balaghahu al-khabar min kitabin ba'atha bihi ilaihi ammuhul Abbas bin Abdul Muttalib. Kanjeng Nabi merang orang kafir nyerang karena ebelei paman da segi beri Mekah, namanya Said Abbas. Tapi waktu itu Said Abbas masih kafir. Said Abbas ini tak norok perang. Walam tahruj ma'al musyrikin fi hadhil harbi muhtajjan bima asabahu yauma badrin. Kan tak norok Abbas yo kok sakit kapi. Di perang Badar lokal-lokal kita mare. Aslinya di hatinya sudah ingin masuk agamanya Nabi. Walamma wasalat al-ahbaru biktirabil musyrikin jama'a salam ashabahu ahbarahum al-khabar. Setelah sampai kabar Nabi mengumpul orang-orang Islam, terus ada bu in ra'aitum an tuqimu bil Madinah wa tad'uhum haitsu nazalu fa inhum aqamu bi syarri muqam wa inhum dakhalu alaina qatalnahum. Pola ban setuju ya Kanjeng Nabi. Pola kalian setuju. Kita tetap bermukim di Madinah. Terserah mereka, mon mereka ngantus bidil Hulaifah nang tempat Dil Hulaifah torot tidak jentare. Mon mereka nyerang ke Madinah, mayu laban. Nika jaman Kanjeng Nabi pola ban setuju. Bahkan nama arohi suyuhul muhajirin wal ansor, pembesar muhajirin dan ansor semua setuju dengan pendapat Nabi. Amal ahdatsu wa khususan man lam yashhad badran minhum fa asyaru alaihi bil hurud. Cuma pemuda-pemuda Islam waktu itu tidak setuju. Apa Kanjeng Nabi? Jangan nengkan totore entare. Wa kana ma'aroihim Hamzatu ibn Abdul Muttalib. Sesetuju berpendapat para dengon dan ini ke Sayyidina Hamzah. Wa mazala haula ibn Rasul hatta tabi'a ra'yahum. Akhirnya Kanjeng Nabi norok pendapat yang lebih banyak itu Nabi. Jadi Nabi ini kita pernah langsung memutuskan sendiri meskipun aslinya pendapatnya Nabi mesti paling kaya. Karena Nabi ini kan andi kewajiban bakon Gusti Allah napa wasyawirhum fil amr. Bakon Gusti Allah Muhammad kan pada urusan apa-apa ya musyawarah ke sahabat. Jadi kan Nabi bermusyawarah dan selalu ikut pendapat kebanyakan. Akhirnya siap Kanjeng Nabi. Dulu ya. Li'annahum al-aktsaruna adan wal aquna jaldan. Fa shallal jum'ata bin nas fi yaumiha li ashrin khalana min Syawal. Terus Nabi salat Jumat jika 10 hari tanggal 10 Syawal. Wa haddahum fi khutbatiha, Nabi khutbah soro sabar, soro teguh kapi wa qala lahum lakumun nasru ma sabartum. Kalian pasti menang selama kalian mau sabar. Tsumma dakhala hujratahu wa labisa uddatahu. Terus Kanjeng Nabi masuk ke dalam pakai peralatan perang. Fa dhahara baina dir'aini wa taqallada as-sayfa wa al-qutursa ala wara'i dhahri. Kanjeng Nabi pakai baju perang gitu ya kedebesen kasa. Terus napa
tameng ben kanjing Nabi sampai budih nyambi pedang. Walamma ra'a dzawur ra'yi minal ansar anal ahdatha istakrahu ar-rasul 'alal huruj lamuhum wa qalu. Terus saat orang-orang ansor ningali kanjing Nabi pun siap pun pedang pun kelambi perang. Orang-orang ansor ngocak sedengodes yang di pendapat keluar. Ruddul amro ila rasulillah wa mayu ba. Lama yus dicapis kanjing Nabi mator napa cepon panjenengan kanjing Nabi yus tak usah pendapat kita. Fama amaro itamarna. Kanjing Nabi yang kesokan keluar apa ngantos sama soidna. Tunggu dulu Abang. Bentar ya. Falamma kharaja alaihi salam saat kanjing Nabi mecil di dalam dengan pakaian seperti itu siap perang qalu orang-orang enggak ada bu para sahabat ya Rasulullah nattabi'u ra'yaka. Rasulullah toripun mangken napa jepun panjenengan kita ikut. Kanjing Nabi pun kadung ngelampi perang faqala maka nali nabiyyin labisa silahahu ayyadahu hatta yahkumullahu bainahu wa baina adai hatta yahkumullahu bainahu wa baina adai. Tada Nabi mun lekadung ngakui gelampi perang pakai sahabat boleh tada kok lekadung ngakui kok gelap beri pendapat keban minta pendapat ben ternyata kebanyakan pendapatnya kita menyerang ya wes kok lekadung ngakui peralatan perang kita oleh sahabat boleh sampai Allah nanti yang memutus siapa yang menang antara kita dan mereka. Sekarang gimana? Tuma aqdal alwiyata fa'atoli wal muhajirin di Mus'ab bin Umair. Kanjeng Nabi magi-magi bendera karena bendera ini kata oleh geger mun geger tak ada sineku kalah berarti. Bendera-bendera ini kan bagian orang-orang muhajirin ya berteku ke asmana Mus'ab bin Umair. Wali wa'ul huzrat lil Hubab bin Munzir. Bagian sahabat Ansor Wabilah Huzrat ya bertekuk ka Hubab bin Mundir waliwaul Aus li Usaid bin Khudair. Bagian sahabat Ansor wabilah Aus ya bertekuk ka Usaid bin Khudair. Wa kharaja minal Madinah bi alfi rajulin. Kanjeng Nabi keluar dari Madinah dengan 1000. Jadi orang kafir 3000. Kanjeng Nabi membawa 1000 pasukan. Falamma wasalu ra'sat thaniyah nadhara alaihi salam katibatan kabirah. Fasa'ala anha faqila haula'i khulafa'u Abdullah bin Ubay bin al-Yahud. Saat kanjeng Nabi depak ke perbatasan keluar dari kota Madinah, kanjeng Nabi melihat ada sekelompok orang banyak. Kanjeng Nabi meriksain siapa mereka. Oh mereka sebetulnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini enggak ketua orang munafik. Faqala kanjeng Nabi ada bu inna lanasta'inu bi kafirin ala musyrikin. Kok tak butuh bentuk orang kafir untuk nyerang orang musyrik. Kok tak butuh bentuk orang kafir untuk nyerang ke orang musyrik. Wa amara bi raddihim kanjeng Nabi makan wis tak usah bentuk kita cukup sibuk. Li'annahu la ya'manu janibahum min haitsu anna lahum al-yadatula fil khiyanah. Karena kanjeng Nabi oning hari penyan khianat pasti. Tumas ta'radul jaisa farudda manistusiro. Terus kanjeng Nabi ayo sapaan sinoro perang sapaan sinoro perang denak. Terus nak kanak saya terlalu di bawah umur ban kanjeng Nabi tak beginoro la ban kene gelu. Wa kana fi man rudda Rafi' bin Khudaj wa Samurah bin Jundub podo nak kanak mode kita beli asmana Rafi' bin Khudaj ban Samurah bin Jundub. Ini kecik terus noro perang kan kita beli. Suma aja Rafi'an lima kilahu innahu ramin. Terus akhirnya Rafi' bin Hujad diperbolehkan perang karena dia pintar memanah. Samuro nangis. Fabaka Samuro wa qala li zawji ummihi ajaza Rasulullah Rafi'an wa raddani. Terus Samuro ni kamator ka lagi naik ummin beni aba asli. Lakin upin amator kanjeng Nabi Rafi' beginoro kok tak beginoro kana gini wa ma'ani asra'uhu padahal kok makia abu ngaagulat ben Rafi' kuwi pekala ben kok pegel trono ora perang nangis. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khabaru fa amarahuma bil musara. Akhirnya ben kanjeng Nabi ya coba Samurah ben Rafi' ya agulat nih coba kanjeng Nabi agulat fakan al ghalibu Samurata fa ajazahu. Akhirnya saya menang Samurongku
Ada mengenyi Nabi dua ini kalau noro iwis kan arofe alas na bentar mana disamburo ni ka gulat ni ka bentar air noro api. Tumabata alaih salam mahillahu lailatas sabti. Terus kanjeng Nabi depan perbatasan Madinah keluar dari Madinah bermukim di sana malam nginap wasta'mala ala harsil jaisi Muhammad bin Maslamah. Antara suruh istirahat tedu si aja ke nyaman Muhammad bin Maslamah sehingga jaga takut bedemoso saya nyerang khianat. Wa ala hirsihil khas Zakwan bin Qais. Terus saya bakun aja ke kanjeng Nabi sahabat asmana Zakwan bin Qais. Zakwan aja gengko terus Muhammad bin Maslamah aja ke tentara-tentara saya istirahat. Ofis sehari sarol jaisu hatta idaka Nabi Syauti wa huwa bustan baina Uhudin wal Madinah raja Abdullah bin Ubay bin Salul. Di waktu sahur kanjeng Nabi berangkat boleh yuk jalan boleh jalan sampai ke situng daerahnya mana Syaud juga jauh antara Uhud dan Madinah jauh ke Uhud. Mulai Abdullah bin Ubay bin Salul selala berak saya ibu ala bentelo ibu ki Abdullah bin Ubay bin Salul ni ketua narek munafik mulai nyampi pasukan telur atos ki karepetong atos waqala asoni wa atau alwildan alasna apa Muhammad pendapat anak-anak kini itoro pendapat tua-tua nah tak itoro ya mangkat pun dari Madinah. Jadi pegel boleh pendapat abad tak itoro esoro cek mangkat esoro ngantos di Madinah. Jadi nang perjalanan pegel pas abadi boleh. Fa'ala manaktul ampusana. Ada apa angat ragi nyabang mulai. Begitu dan norok kerebetung atas. Fatabi ahum Abdullah bin Amr walidu Jabirin. Terus Abdullah bin Amr noroen kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul nikah wa qala ya qaum hey qaum udzakkirukumullah kok main ngaban ya main ngak Allah antakhdalu qaumakum wa nabiyakum masa ban atina anabina atina qaum ban itina agina perkara betong atos qalu law na'lamu qitalan lattaba'nahu. Mereka jawab seandainya kita tahu kalau nanti akan berperang kita akan ikut. Ada punya perang nggak terakhir nyabah mulai yang kok. Faqala lahu ab'adakumullah ya wis ben mentur tambah jauh dari rahmat Allah. Sayughnillahu ankum nabiyahu kok yakin jawaban Abdullah bin Amr kok yakin Allah pasti nolongi nabi. Bayang ben telo ibu ala berpetong atos. Falamma fa'ala dzalika Abdullah bin Ubay hammat ta'ifatani minal mu'minin an tafshala. Terus orang sekare petong atos ni pecah jadi dua kelompok. Beda sepegel ke Abdullah bin Ubay bin Salul sing kemayu potong pespate mayu. Selala aba sepu ki mole ki prajurit. Terus selain lala torot la orang lala karlata anu dari ada la torot. Saben Gusti Allah tegur. Saben Gusti Allah fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallahu wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Beban urusan yang munafik bukan sampai ribut di dua golongan. Allah yang membeli mereka, benar. Engkau yang membeli mereka karena mereka ya atina tak tepak orang munafik. Jamulah tak pantas norok peperangan si aku. Tak pantas lah penoro abela Islam urusan bisa mati kafir. Masa bener beri hidayah ke orang-orang sebenarnya lah pak kesasar. Tak kira bisa. Tumasarul jisuhata nazala syi'ba min Uhudin wa ja'ala dhahrahu lil jabal wa wajhahu lil Madinah. Sampai nyampe ke lereng gunung Uhud. Wa ammal musyrikuna fa nazalu bi badul wadi min jabal Uhud. Orang-orang musyrik ada di lembah di depan perang Uhud. Wa kana ala maimanatim Khalid bin Walid. Pasukan sayap kanan orang kafir dipimpin Khalid bin Walid. Wa ala maisarati Ikrimah bin Abi Jahal. Pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi ini kan masuk Islam kabeh ini kan Ikrimah masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam. Wa alal musyati Sufwan bin Umayyah. Selain saya tengah kayak pimpin Sufyan bin Umayyah.
panglima nika ketua utama, Khalid bin Walid dan Ikrimah nika panglima. Faja'ala alaihissalam Az-Zubair bin Al-Awwam bi izai Khalid. Terus Kanjeng Nabi nyusun barisan juga disabak nang ya dan Khalid bin Walid Zubair bin Awam. Wa ja'ala akharina amamal bakin. Terus selain di kampuli ibon sepenting Khalid bin Walid pada saya menghadapi Zubair bin Awam. Wastahdarar rumata wa kanu khamsina rajulan yar'asuhum Abdullah bin Jubair al-Ansari. Fawaqafahum khalfal jaisi ala dhahril jabal wa qala la tabrahu in ra'aitumuna dhaharna alaihim fala tabrahu wa in ra'aitumuhum dhaharu alaina fala tabrahu. Terus Kanjeng Nabi ngolok 50 orang tukang panah diketuai oleh Abdullah bin Jubair asmane sahabat Ansor. Abdullah bin Jubair pun Kanjeng Nabi sahabat ning atas gunung Uhud. Kanjeng Nabi matur saya ya baik nengale kita menang atau nengale kita kalah neng atas cek toron ya zaman Kanjeng Nabi. Tsumma addal alaihi salam as-suhufa wa khatabal muslimin. Terus Kanjeng Nabi ngalek ke orang-orang saya bebe khutbah Kanjeng Nabi termasuk isin khutbah nah maingat tentang dunia, tentang rezeki, tentang dunia. Karena Kanjeng Nabi oning orang kafir sudah menyediakan banyak uang, banyak emas. Takok orang Islam ini dengan menang pas deki lepai ke pesanan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa tentang pese. Dipun Kanjeng Nabi ini apa perang tapi apa tentang pese. Termasuk dipun Kanjeng Nabi ning khutbah nikah alqa fi qalbir ruhul amin annahu lan tamuta nafsun hatta tustawfa aqsa rizqiha. Ki puru Jibril entar kangko. Jibril ngocak orang ini tak kira mati mun rezeki nih ibadah. Wala yang kusamin syai'un wa in abtu anha. Pen orang ini mun ki rezeki na beda. Meski tak ala aku rezeki na bakun datang. Meski nengah rezeki na bakun datang. Mun rezeki na saya tulis ben Allah tada ya mati. Artinya semangat bentak semangat rezeki ini kebakun tak kira tambah ya pun. Fattaku rabbakum wa ajmilu fi talabi rizki. Saya enggak bentago ke Allah apa bagus benyari rezeki. Wanti-wanti pun Kanjeng Nabi. La yahmilannakumul istibta'ukum la yahmilannakum istibta'ukum an tatlubuhu bi maksiatillah. Cek sampai demi nyari bese ben maksiat ke Allah. Wal mu'minu minal mu'min karra'si minal jasad. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan kepala dan jasadnya. Idastaka tada'alahu sa'iru jasad. Ketika cetak sakit disebutkan sakit kabeh. Itu pesan Nabi saat perang. Tumap tada al-qital wis akhir perang awalnya perang duel kharaja min sufil musyrikin disepokon salah satu aduelnya kan tuh Sayyidina Abu Bakar ben putrana. Jadi Sayyidina Abu Bakar andi raji Benyai. Salah situng raji na Ummu Ruman ini kan di anak dua ben Sayyidina Abu Bakar bini Sayyidah Aisyah laki asmana Abdurrahman. Abdurrahman ini kan neng perang Badar neng kelompok dari kafir, perang Uhud bener neng kelompok dari kafir ya. Ngoca, ayo siapa sih adu leben kok? Sayyidina Abu Bakar kegiren. Sayyidina Abu Bakar engkok si adu leben ban anak benepak nih. Engkok si adu leben ban. Terus Kanjeng Nabi, "Lah Abu Bakar wis cukup neng perang Badar." Cukup nang perang Badar pada pembunuhan antara pak ben anak mesti Malaysia lain akhirnya ada ben sahabat lain dikalah tapi tak mati karena akhirnya Abdurrahman itu masuk Islam. Tsumma hamalat khayalatul musyrikin alal muslimina thalatha marrat. Terus tentara kafir ini nyerang wa fi kullihim yandahumul muslimun bin nabli. Cuma setiap nyerang, kalau kali nyerang, setiap nyerang mesti kalah, mesti nyorot karena panah di atas. Walammal taqat as-sufuf wa hamiyatil harbu ibtada'an nisa'ul musyrikin yadribna bid-dufuf wa yunshidna al-as'ar tahyijan li awatifir rijal. Saat perang berkecamuk boleh, perang nyorot maju boleh, nyorot boleh, maju boleh. Ada nih bini orang kafir itu kok menyanyi, bidunna nyanyi, nyemangatin mereka, tentara-tentara mereka.
Wa kana alaihi salam kullama sami'a nasidan nisa yaqulu Allahumma bika ahulu wa bika asulu wa fika uqatilu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setiap kanjeng Nabi mehrang orang bini biduan bini lagu baju berkiring Islam semangat di tentara kafir kanjeng Nabi ada ya Allah kita hanya akan punya kekuatan denganmu ya Allah hanya karena engkau kita berperang hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini Kak, termasuk wirid kanjeng Nabi sesering khususnya di saat-saat genting kanjeng Nabi kita ngendika hasbi Allah wa ni'mal wakil. Perang Badar wirid kanjeng Nabi ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kon wiridna nabi-nabi Nabi Ibrahim Ibrahim ya saat yang terlaki ke apoi pada wiridna hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa fi hadhil ma'ma'ati kutila Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan nikah Sayyidina Hamzah itu wa falahu wasyun karena apa serang diri budih ban Wahsy. Hada walama kutila hamalatul liwa minal musyrikin walam yakdir ahadun ala tunui minhu walla wal adbar wa nisa'uhum yabkina wa yulwina wa yuwalwil lagi. Terus karena mereka kalah pon tabeng kendeng Islam kalah tabeng nangis pon ibebinyin nangis. Terus singkat cerita pas pemanah sebedaya tas asang ya arah apa nang ini nang wa ibebe nyaman milih wanima karena benring bini kalau orang kafir emas saya tabur buruh sambil nabur emas kan mau kumpul emas punya sampai oleh 50.000 dinari ibu yang lagi diburu sambil nabur emas nah, tentara sinabeng tentara Islam sinabeng nabung sambil ngalah emas sejatas nang aleh dulu arah apa kita nang dina tak milo mon ganima pasti dibagi rata cuma salap kan beda salap beda ganima salap nih kak bahasa Arab salbun salap nih kak jeren baju perang se tersisa dari orang-orang semate ini kan bisa diambil oleh orang semate mun kita pakun nang atas dia tak bisa oleh salap tak bisa oleh benyak lagi orang se Abdullah bin Jubair ketua nang ngocak lah bentak ingat kepesanan kanjeng Nabi menang kalah cek nyingkeun dari gunung dia cek nyingkeun toron Walid bin Walid pengalaman dalam perang pengalaman jadi nabang nih ke gunung kita abang tentang nih kafir abang buru wan pas ya tas nih ketoron gini nabang serang dari budi benar Walid bin Walid ada serang dari budi wes kalah secara zahir kalah tapi mau mitong benyaan semate sekuni orang semate orang Islam nih abenyaan mati nang orang kafir di perang Uhud nah boleh nang perang Badar terus selala apa serang dari budi orang Islam paski beda orang kafir nyaman Ibnu Qami'ah nikah awak kuak ngocak Muhammad lah mate ada orang Islam nih ketambah lemes aduh selala apa ya lah kalah paski kanjeng Nabi lah terbunuh kanjeng Nabi lah terbunuh akhirnya tak jadi dua kelompok benda sepak pun nengeneng benda saya beli wes kanjeng Nabi lah tak ada benda senyemangatin meski kanjeng Nabi macet tuh ayo kita buang perang membela agama nah kanjeng Nabi sanggup itu kenapa karena kanjeng Nabi pun esiram ben panah jadi tempat gunung kata Walid bin Walid ini nggak nikah kan kita bongi Walid bin Walid turun di atas Walid bin Walid ini kena ngaleh gunung ini kekosong garik sekitar kedua atau ketiga orang Walid bin Walid langsung nyerok ke atas sebagian ke atas sebagian nyerang dari budi tireng kafir nyaman mana di atas nah saat eserami panah sasaran utama panah ini kanjeng Nabi pada sahabat Asmanat Tolha bin Ubaidillah
Tolha bin Ubaidillah ini kan luar biasa, mana tak pernah lopot. Sampai mon perang kanjing Nabi pas beda Tolha, mesti nangitin kanjing Nabi Tolha. Sepada sahabat lebet anak panah nak hibnya, kanjing Nabi mesti matur, ben anak panah nak bagi ke Tolha, ben anak panah nak bagi ke Tolha. Saking Tolha ini luar biasa mon mana. Dan saat itu kanjing Nabi ini dilindungi ben Tolha kan, rekep. Kanjing Nabi ini kayak rekep. Tuti panah pun ke Tolha kapi. Tapi Rasulullah berdarah-darah juga. Nah, makanya orang Islam saat Ibnu Qomi aneka ngocak Muhammad mati berdebar aja. Karena memang kanjing Nabi terlihat banyak darah. Nah, saya Talha bin Ubaidillah jika matur kanjing Nabi dan kula kabdi untuk ajunan. Nyabet dan kula untuk ajunan. Napa be abdi untuk ajunan. Itu sampai alindung kanjing Nabi nih. Sampai Talha ini tak sempat nyerah. Talha bin Ubaidillah. Tanah kan tuh kening tebas. Kodong, tanah kodong. Lokanan ini kan zaman Sayyidina Abu Bakar dia sepopo ban Sayyidina Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah ini sepopo ban Sayyidina Abu Bakar. Nika lokana sepana melolos sekitar 70 an. Lain saya kening sotu, lain saya kening pedang. Tapi subhanallah Talha nika odi. Odi Talha nika. Terus kanjing Nabi saat Talha ada bunga segala, kanjing Nabi abdi niki setuju bareng akhir keajunan. Nyapur paling akhir keajunan. Kanjing Nabi mesem dengan berdarah-darah kanjing Nabi mesem. Sam dapat kanjing Nabi ban kenang na sorga. Ban kenang sorga. Bunga ki. Bunga Tolhan iku lepai ke sakit. Terus akhirnya kanjing Nabi yateng ke atas gunung ke bukit mulai aman. Kanjing Nabi papa. Alom mampak tibi kanjing Nabi tineng kok enggak tibi. Ternyata tak kelar kanjing Nabi karena dere pun punya keluar. Akhirnya bentolha yateng, tolha dengan tade tanah ini, tanah tade logo kapti pakun, elang sakit jaring pun mereng kanjing Nabi ada ben keneng sorga. Seakan-akan dia saing baterai 100% pun. Kita ke atas, kanjing Nabi Sayyidah Fatimah entar mular Sayyidah Fatimah mular ti apa logo kapti. Termasuk kanjing Nabi nang kantor ini kita cek kan beda anu perang apa bese kan cetak kan kantong pas biasa nah untuk nengyada nih kah dari rantai-rantai gini jadi kantong tutup ya cuma abang lobeng dari bese gini dekat sana gara-gara kanjing Nabi pokol benteng kafir pokol santa nacak ini kederan sih tak boleh mampu itu bu ben sahabat ki on laut sahabat itu bu on itu bu nasr dulu nasr Sayyidah Fatimah mulan Sayyidah Fatimah bingung pas nemu rakara yang rakara yober sampai detik abu pas itu topaki dan ini pas dapat Sayyidina Ali ngalai ngeserang der nih perusahaan ini. Jika Abu Talha sorry bekal jalan kanjing Nabi ini gak ada sabak anuna tempat anak panana terus motor nafsi li nafsi kalfida wajhi li wajhi kalwiko kanjing Nabi jiwaku untuk jiwamu dan wajahku akan menjadi tameng wajahmu wa kullu man kanjing Nabi pas ada bunga gini kaus buat genengan apa sorga
Terus juga pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga tukang panah. Terus mana lagi saat kanjeng Nabi serang ben panah jadi Talha bin Ubaidillah ngadengin Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemana jaman kanjeng Nabi irmi Sa'ad terus ben mana fida ke abi wa ummi tang pak ben emak tang aba ben ummi itu ditebus neba maksudnya ben ini luar biasa yang Arab ini kemun ngaku-ngaki orang ini kan ngocak tang emak ben emak penebus neba ini kan maksudnya orang itu dihormati. Wa minhum Sahal bin Hunayf wa kana min masyahir rumat termasuk semana ya sahabat Sahal bin Hunayf. Nadaha an Rasulillah bin Nabli hatta infaraja anhun nas. Terus kanjeng Nabi kan posisi lokus saja berpacaran ma'aman kanjeng Nabi. Dan ini kan Sahal bin Hunayf panas rubunan pokoknya panas penting pada jalan. Ya ben betnya aja pokoknya. Wa minhum Abu Dujana tatrusu ala Rasulillah fasor nablu yaqo ala dhahrihi wa huwa munhanin hatta kathurafi. Si alindungin kanjeng Nabi bukan cuma Talhah bin Ubaidillah, juga ada sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana jadi perisai Nabi. Juga pada asmana Ziyad bin Harith. Sampai sedah nang titin kanjeng Nabi. Ziyad bin Harith. Alindungin kanjeng Nabi sampai lokan banyak terus menganjing Nabi Ziyad bedenak Ziyad kanjeng Nabi setelah diamankan di masjid ternyata pun nyaben negara disebut nih kanjeng Nabi pakon sahabat perang pun kanjeng Nabi ya sebenak Ziyad serta sahabat nang perang pun kanjeng Nabi itu Ziyad. Waqat ashabu alaihi salam syadaidu azima tahmiluha bima a'tahullahu minat tabat. Waqat akbala Ubay bin Khalaf yuridu qatlahu. Terus kanjeng Nabi posisi ngageni kepada teng kafir nyaman Ubay bin Khalaf. Terus maten kanjeng Nabi. Yadde ngeben sahabat terus kanjeng Nabi matur ke sahabat khallu tariqahu turut pentar kang koknya. Kanjeng Nabi ngalak tombak iki. Falamma quruba minhu saat Ubay bin Khalaf semak terus kanjeng Nabi tombak. Walam yakul Rasulullah ghairahu la fi hadil ghazwa wala fi ghairi. Kanjeng Nabi selama audit meskipun ngiring perang belasan kali. Napa Pak belas kali? Tak pernah matiin kecuali sekalian nih. Kecuali siapa? Ubay bin Khalaf. Karena Ubay bin Khalaf itu sebelum perang sombong ke kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi berjalan, Ubay bin Khalaf ini kemandi jeren. Di jeren jadi tanah. Terus kanjeng Nabi lebat pas Ubay bin Khalaf ngocak Muhammad kok nampak ajaran dia dikikmatin naba. Jadi kanjeng Nabi itu saat nyerang kanjeng Nabi torot beri jalan. Karena kanjeng Nabi tombak satu-satunya orang yang dibunuh Nabi. Ini bukti bahwa kanjeng Nabi ini kan perang itu bukan tujuan utama. Perang itu tujuan terakhir karena Nabi ini paling sedih ketika badannya benar orang keluar dari jasad dalam keadaan tak nyampe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu paling sedih Nabi ketika ada orang mati. Makanya pernah pada jenazah orang kafir kanjeng Nabi mancing sampai molar. Sahabat heran, kenapa kanjeng Nabi mancing ke jenazah orang kafir? Ternyata kanjeng Nabi molar wa badan eruh keluar dari jasad kelak bentaknya bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa kana Abu Amir Ar-Rahib qad hafira hafran wa ghattaha liyaqa fihal muslimun. Pada orang pendeta namanya Amir bin Rahib ini kebai lobeng ranjau yatas itu topi orang muslim lagi geger gini kan. Ternyata si geger kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi pingsan sampai kanjeng Nabi. Iya pondut ben Sayyidina Ali gitu. Pas terus saya tambahi ben Sayyidah Fatimah gelar. Wasat Jawa jauh saya mokol kanjeng Nabi kaja sampai nacek anuna sera kasa pelindung kepala kasa sampai naceknya mana Abdullah bin Syihab. Terus kanjeng Nabi itu saat kanjeng Nabi pingsan doro banyak kantor nacek kanjeng Nabi itu kamu jaring menesah
Wong kanjeng Nabi kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabihim. Mak pas ontong, mak pas selamat kelompok orang se maposak muana nabi negara bendera tukang. Ben Gusti Allah tegur kanjeng Nabi tukang. Apa pun Gusti Allah dalam Al-Qur'an, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apa pun Muhammad kan engkau aja. Engkau bisa beri tobat ke orang kafir. Dan kok bisa nyiksa orang itu. Jadi orang pun nyake kanjeng Nabi. Orang pun makluar dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu wajar. Tapi pun Gusti Allah tegur, apa pun Muhammad? Laisa laka minal amri syai'un. Apa jangan engkau aja benih urus nabaan. Kok bisa beri tobat ke orang ruang? Orang kalau kayak Nabi, Gusti Allah kan apa? Bisa kok beri tobat ke orang ruang. Ya meskipun kok bisa dia nyiksa orang ruang karena orang ruang zalim. Kezaliman apa yang lebih besar daripada membunuh, kenapa menyakiti Nabi? Artinya Nabi tak oleh ngamuk kenapa sih terjadi? Bukan Nabi mak ngamuk, ya enggak benar Allah, urus nang kok. Bahkan kok beri tobat ke mereka bisa. Kanjeng Nabi nggak boleh bahwa ini pas gelak ingat kan aja pas kanjeng Nabi, oh iya kafir ya Allah. Allah bisa ke beri tobat. Pada benang kok tujuan perang kok asli terus mereka masuk Islam. Kanjeng Nabi tenang boleh. Di perang Uhud ini sangat terpukul kanjeng Nabi. Nomor tong Sayyidina Hamzah itu. Nomor dua kanjeng Nabi kecewa pasukan tentara perangan ini tak adoro. Karena benar Allah yokok. Karena udah bunuh ulama. Orang Islam, tentara Islam yang perang Uhud lo meninggal ke orang kafir. Mereka dihukum Allah karena tak adoro perintah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pakun terus Islam gagah. Saat kanjeng Nabi mare perang hidup ke bukit, orang kafir ini keistirahat nang bukit setengkia. Kanjeng Nabi apa bu? Layam bagilahum ayya'luna. Oh, tak pantas ning kafir beri atas kita. Kanjeng Nabi. Allahumma la quwata lana illa bika ya Allah, kita tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan. Tsumma arsala ilaihim Umar bin Khattab fi jama'atin fa anzaluhum. Kanjeng Nabi mutus Umar bin Khattab serongan lereng kafir di serongan le. Tak pantas mereka berenang di atas kita. Sayyidina Umar maka mereka nyingke karena jumlah orang Islam banyak. Artinya cik saya pernah nggak boleh mungkin bisa jumlah orang Islam banyak. Di saat Sayyidina Umar nyambi sekelompok orang usir mereka suruh jangan ke suruh tempat lain mereka atau orang. Waqad ashabal muslimin alladzina kanu yahutuna Rasulullah katsirun minal jirahat li anna as-shakhsa minhum kana yaltaqi sahma khaufan ayyasila Rasul. Terus orang Islam yang menjaga Nabi khususnya saya jaga kanjeng Nabi saat perang kelongan banyak karena mereka tidak mau ada satu jemparing panas yang mereka kanjeng Nabi. Fawujida bitol hatan naifun wasab'una jirahah nang Tolha bin Ubaidillah ada 70 lebih luka. Wa asaba Ka'ab bin Malik sab'ata asyara jirahah, ada Ka'ab bin Malik yang ada irisan pedang beranu sekitar 17 lokah. Wa ammal qatla fakanu naifan wasab'ina. Saya mati yang Islam cuma 7 bolo, tak ada belum bolo. Cuma 70 orang. Minhum sittatun minal muhajirin, dari orang muhajirin 6 orang, terus sisanya orang-orang Ansor. Tidak banyak, karena tak kalah karena mon ibn buat matiin orang kafir nang perang Badar jauh punya orang kafir perang Badar. Pada Anas bin Nador saat mereng Ibnu Azrah saya ngocak Agus kanjeng Nabi Seda sahabat kan medek kanjeng Nabi Seda Maria. Terus Anas bin Nador ngocak, ya kaum ma tasnauna bil baqa'i ba'da.
Arapa ben ngengcengan ngajar Kanjeng Nabi mati. Mayu mati kian norok Kanjeng Nabi. Arapa ben ngengcengan mati. Mayu mati kian norok Kanjeng Nabi mangkat perang boleh iki gara mati kabeh. Tapi tak oleh pas misalnya Kanjeng Nabi mati yang kok mati tak oleh iki. Perang kudu perang alaban. Mati ki syahid. Gara mati. Ya mati. Wa masalat Quraisyun bi qatla Uhud dan orang sahabat-sahabat sesuatu perang Uhud ini kebenar orang kafir dimutilasi. Makanya Kanjeng Nabi termasuk sangat terpukul, termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini kayak sodit tabu penhindun, kayak sodit tabu, terus ekala Athena, pegel, eka karena ternyata ben Gusti Allah Athena kayak pepanas, sehingga hindun tak bisa ngakan Athena. Bukan aja Sayyidina Hamzah. Karena Gusti Allah tak ridho bedederenah orang seistimewa terus anyampor bener nering kafe. Oh akhirnya pendem kapi orang Islam pun lesu kapi sehingga satu lubang 3 orang. Saya pendem satu lubang 2 orang, satu lubang 4 orang. Kalau hukum asal ngoburaki mayit ini kan satu lubang harus 1 orang oleh tempok kecuali darurat. Masuk meneng Indonesia pada Aceh. Tak mungkin orang ibuan dikuburkan dalam kuburaki natong situ kan tak mungkin. Kanjeng Nabi wis lah tompok ulan bek terus selala kala secara dohir kala mulai ke depan ke Madinah Joko cupendek munafik Joko coreng Yahudi dan mereka laukanu indana mamatu wa makutilu pola siapa tahu suku niki mangkat ya Allah bin Ubay bin Salim kok kan ngocak aja benih berang nyetornya apa coba ben norok kok mulai tak kira mati goreng munafik hadzal ladzi ubtila bil muslimun darsun muhimun lahum yudzakiruhum bi amrayn dalam peperangan ini ada 2 suatu yang harus diingat. Yang pertama tarkuhuma al muslim apa sehingga orang Islam nika kalah nika ada 2 peringatan. Pertama taatur rasul fi amri. Pertama mereka tidak taat Nabi ada bukan gila menangkalan yang atas. Nomor 2 antakuna al-amal kulluha lillahi. Amal re abek mun kadung maju lillahi wis lillah terus. Masa lillah ben ngatengan ngalih dunya pas nabang dunya. Gara-gara ini kabar Gusti Allah dipakala. Gara-gara ini kabar Gusti Allah dipakala. Jadi ini satu-satunya perang. Satu-satunya perang dalam sejarah Islam seorang Islam ya kalah. Karena di perang Uhud Allah tidak melihat tentara muslim sebagai muslim dan kafir. Di perang Uhud dan Gusti Allah tidak dilihat sebagai Islam dan kafir, tapi dilihat sebagai manusia. Menanya mana manusia kudu kadang di atas, kudu iba makanya Gusti Allah sebut dalam Al-Qur'an wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi bainan nas beni bainal muslimin wal musyrikin. Gusti Allah dabuna hari-hari itu aku ategente etegente ben kok manusia kadang beda di atas kadang beda sebaba berarti kan orang katanya mas dan Islam bener apa boleh ki beda nabi masa kalah jadi tempo apa mak kalah ternyata kikele tak atorok ke perintahan nabi jadi orang-orang sai orang-orang apolong benabi orang-orang ngaji benabi ini kita atur ke Nabi yo kom pengiran apa boleh saya ngaji ke orang saya ngaji ke Nabi kalau punya salah nanti kemungkinan yo kom raja iya terus orang mak jalan awal karena Allah nggak tengah jalan tauba karena dunia ini juga rawan apa dihukum oleh Allah itu benar orang sendiri ada karena dunia ini kadang kita orot karena mun lillah sekali. Mun ngatengan bedelit dunia napa yo komen Allah. Ota pun tak yo komen sekali wis lid dunia terus pun. Dari ada sampai kemudian karena dunia.
Bila mati pasti. Bila mati bener-bener. Daerah korun. Ada penikmat terus Allah di bal amin ba'ura. Bila pas mati. Langsung serbu bumi likuifaksi. Semare. Penyet-penyet ada sekali. Oh kanjeng Nabi sampai anu pecah. Gerem nih kok pecah. Berarti kanjeng Nabi tak teguh. Ya tak penting teguh yang kanjeng Nabi. Teguh tak teguh bajen mati bekun mati. Tapi sahabat dengan kanjeng Nabi ibadah sholat bela diri, gulat, terus apa memanah, terus berenang, gini kan? Makanya sunat sih olahraga memanah, berenang ini ke sunat. Karena lambak mengancing Nabi sahabat nggak kenika. Kan perang ini kan tak pas selamanya nih darat, kadang di neng lautan. Ada kalanya nyebrang, nyebrang tempat sampah, takut geger, langoy. Mungkin ditinggalkan memanah jarang memanah karena kita tembak tapi ki bekal apa dipole ke pedang bekal apa dipole ke curut ini kemakin lagi bekal listrik tapi bekal listrik ki Allah alam apa bahan bakar hebat ada ben Allah pas padam kapi sing genteng tak bisa yang kui mobil tak bisa yang kui sepeda tak bisa yang kui akhirnya apa di ke pedang boleh ya beli ke curut boleh perang ki Imam Mahdi ki pedang boleh jaran boleh wallahu a'lam jaran ki Gusti Allah nganap ketika ujian ketika Allah sudah menurunkan ujian Nabi ini japoki dia maintan ulama Nabi ini japoki Nabi Musa kisami kau masih salah saat Gusti Allah muji Nabi Musa ini japoki di al bala'u ya ummu benar lama balak re ujian pasti rata tak kira pele-pele ben Allah sih mana kuat tay japon dan cuma kadang benda nah ujian banjir bandang benda rumah tak japok ternyata orang ahli jamaah sholat kadang yang bisa Allah nampak bahwa orang tepat yang ya. Tapi secara umum ujian itu merata karena Allah selalu pakai tolak ukur umum nah, misalnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaih seandainya penduduk desa itu takwa semua atau mayoritas takwa ben kok berkembang kabeh rezekina bumi na betombo gempang kok pasti mun ukuran kegembangan tani napa nih pakai ukuran umum monggo pakai ukuran umum tapi kadang abesna keneng na orang-orang takwa abesna tandus tapi udin jember nak neng Arab-Arab misalkan saya kenang banyak ulama Syria misalnya Syria ki hijau tarim tar zaman tandus tapi lampu sering mati cuma alek sampai makin lampu sering mati tapi subhanallah nggak ke kanan nggak sah nyaman terus maksudnya banyak tinggal Syria meskipun kadang di perang tapi banyak wali nih Syria banyak wali Syam banyak wali tapi perekonomian bagus waktu perekonomian bagus Madura tahun nih Madura perekonomian nggak apa mungkin selbut jadi banyak perselingkuhan zaman ada ban Allah ya tes polisi aja dan kapio ya Allah orang andi sepeda motor aja dan jadi ya Allahu a'lam berarti apa kasihan sakit hati maksudnya mun sepeda na orang-orang awal
orang-orang maksud orang awam napa orang-orang tandi rampas-rampas ini kayak ada karena mereka beli tak beli lengkap tandi besi sembelih selengkap ini tandi besi kecuali lah kareng andi besi tak beli selengkap kita uning tapi rata-rata kan bukan rata-rata orang desa ini tandi besi kayak berak kebayang are ngaterapi anak di sekolah tandi besi si andi yang tak beli selengkap ini lah katanya nyari masalah lagi tahu ngurus ulenan maksudnya sila benih ulen nang ijo sepeda kan meleleh hak milik masih kalah cuma-cuma alasannya pajak mate anu mate terus apa orang Islam pajak terus apa setujuin undang-undang pajak nih ngasih orang Islam toleh pajak emang kadungnya pajak ikut cuma aja kan anu repot iya mon kadung pemerintah menetapkan pajak maka wajib bagi rakyatnya bayar pajak tapi repotnya kan tak semua orang mampu itu tak semua orang mampu nih ya pun gending mulai dubikap bener mulai dubikap mun berita mulai dubikap mas sering ke pasar-pasar masuk beri banyak tambah keker tukang jalan bukan dengan jalan jadi coba kan tuh kasta jalan ternyata sebung ban apa biar nggak kasta jalan daripada kasta galak sepeda oke Jepom jadi makanya berak foto terus Allah alam mungkin apa nih ketujuh mungkin karena lebih nyandeng dolem jadi ciri-ciri di suatu daerah nih kebanyak orang dolim pun tak atoro ke pangeran nih keben Gusti Allah pasti ini beri pemimpin saya dolim pemimpin nih kan gini pun ke pemimpin terus terus bupati dan terus mungkin kan korupsi dari bawah sampai ke atas rata meskipun kita kapi tapi kira rata pasti ada di bawah yang korupsi, di tengah yang korupsi, di atas yang korupsi ada. Makanya undang-undang perampasan aset memang ini tak lemah. Kenapa? Kita saja orang kono ningkap piu jaring yang mau meresmikan pelakunya, resmi akhirnya namanya deh kue ke TV kan nggak gini. Tapi saya rampas makin set aset orang tandi. Wallahu a'lam. Biasanya orang lemah ni keban Allah tolong. Cuma mungkin ni kak orang lemah ban Gusti Allah. Pas aja sengsara, ibu tu sadar. Itu sadar. Benih pas orang baik, bagus ni kenapa? Orang baik dianggap baik oleh agama. Ketika Allah menurunkan sesuatu, dia memikirkan hikmahnya. Mikir apa makna dia? Tidak pas laku makin, tidak pas laku komentari polisi, mengomentari kebijakan. Yang komentar silahkan mahasiswa, apa silahkan lah. Orang-orang si suaranya mungkin untuk sampai ke atas. Aku lebih tak kira depan atas suara. Jadi lebih baik apa Allah mak kesokan ingat dia. Berarti banyak kesalahan-kesalahan. Pada benih kami salah apa mak sekelas sahabat, si langsung ngaji ke Nabi. Si langsung abing kanjing Nabi perang. Mak kalah ben Allah. Ternyata gara-gara tak atur Nabi. Gara-gara nabung dunia. Makanya kanjing Nabi pesan sebelum perang apa? Sehingga orang kita kira mati kecuali rizki nelat ada. Artinya mon jatah rizki beda tak kira mati. Meskipun ala kuatai santai. Sehingga fa'ajmilu fi talabir rizki wattaqullah. Patakok ban ke Gusti Allah. Ban nyari rezeki betepat. Mungkin nyari rezeki mungkin pun banyak tak tepat. Orang lemah ban Gusti Allah beri ujian banyak. Mulai dari corona sampai makin perekonomian kan kita stabil. Mulai dari corona sampai semakin kan perekonomian tak stabil. Rata-rata tak stabil masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini kan orang lemah. Biasa Gusti Allah ini kan bareng ben orang lemah. Mak orang lemah sejen abid sejen sengsara. Berarti kau tuh sadar.
Apa sadar nggih punya istighfar nih kawan. Punya istighfar, punya sepora, makin permusuhan antara tetangga jen banyak, kabar-kabar perselingkuhan nang media sosial tambah banyak. Tahun ning nabaging pakun mulai lambat ging puan semakin pada media teti temu. Allahu alam nggih, intina pokok banyak. Pada orang ipaten nggih, juga toko ipaten pada terus macam pokok kasus makin balik ke pangeran. Mun banyak zikir la ilaha illallah, mun banyak zikir la ilaha illallah, banyak istighfar, banyak sholawat. Mak pola ben Gusti Allah pamari kabeh. Karena kita butuh banyak. Allah mun untuk kerajaan tempat ini Gusti Allah butuh ngapus sekepin orang banyak. Jadi ajak antara tanah apa keluarga romana lah. Ayo punya istighfar, ayo punya sholawat. Ala kubu ganggu sampai sholawat sampai istighfar. Karena mun perekonomian ini kesajian ruwet. Kubeter iman ki tambah lontor. Karena orang bakal arek lerek ki ke bareng-bareng subhat. Sekelar gini kan lerek ke bareng subhat. Setak kelar ki lerek ke bareng haram pas. Nyari bisa si gempa. Mun sejak kuat tuh insyaallah selamat. Di jana mungkin pun biarlah mereka sih bisa suara naik ke atas pun lah. Saya komentar kita nih kak pun lebih banyak apa tobat ke pangeran insyaallah mun punya istighfar istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina mun banyak nyaon sepora ban gangkok dipun Gusti Allah maka benengkok mun ban butuh somberan ben koe pengeluaran mun ban butuh ojan ben koe berna ojan mun ban rezeki narang korang ben koe bebenyaah mun ban tandi anak ben koe bandia anak ya istighfar artinya muka kerajaan ini istighfar tapi istighfar rongko ki saat istighfar deki wari mau banyak rezeki pun tak pati manti istighfar lah karena aku bahwa abdi nyon seporo ya Allah abdi nyon seporo deki norok tibi ini tunya norok tibi pun sebanyak anak dan abang ki berarti maksudnya anaknya bebanyak anaknya barokah sehingga meski situng umpama atau berdua jadi seakan-akan 1000 anak saking banyak manfaat istighfar termasuk neraka ti anak ini istighfar bebanyak wallahu a'lam bishawab Allahumma sholli ala Muhammad